Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat ialah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sejumlah harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Hadis dari Abdullah ibnu Umar bahwa zakat adalah rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam, maka zakat adalah ibadah yang wajib. Artinya, jika ibadah zakat tidak ditunaikan, maka ia berdosa. Sebaliknya, jika ibadah zakat ditunaikan, ia akan mendapat pahala. Sebagai suatu rukun Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada semua umat Islam yang memiliki harta kekayaan atau penghasilan dan profesi yang mencapai nisab atau batas minimal harta yang diwajibkan dizakati, yang sekaligus dikategorikan sebagai orang kaya. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahda fardiyah atau individual kepada Allah dan sebagai ibadah muamalah istimaiyah sosial dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia. Para ulama menyimpulkan bahwa harta yang diwajib dizakati itu adalah usaha perdagangan, termasuk di dalamnya usaha jual beli, jasa pelayanan kepada masyarakat, hasil usaha pertanian atau hasil usaha eksplorasi, kandungan alam atau temuan dari dalam bumi, dan harta simpanan, baik dalam bentuk emas, perak, uang tunai maupun yang lain yang diniatkan sebagai simpanan. Maka garis umum sistem zakat komporer meliputi zakat-zakat berikut. Zakat atas harta dan perkembangannya seperti zakat uang tunai dan investasi, harta zakat barang perdagangan, industri, dan yang semisalnya. Dan zakat binatang ternak, zakat atas zatnya harta saja seperti zakat rikas dan zakat harta mustafaz, harta yang masuk atau diterima dalam kepemilikan seseorang setelah sebelumnya tidak dimiliki seperti pemberian dan lain-lain. Zakat atas pemasukan dari harta giniah, harta yang dimiliki bukan untuk perdagangan seperti zakat pertanian, dan zakat harta mustakhalat, harta yang dimiliki untuk diambil hasilnya seperti zakat profesi dan zakat upah atau gaji. Jenis-jenis zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. 2. Zakat harta atau zakat mal. Zakat yang dikeluarkan seseorang muslim yang mencapai hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak. Uzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun hukum dan jenis-jenis zakat. 1. Hukum zakat hasil perkebunan. Para fuqah sependapat mengenai wajibnya zakat pada 4 macam tanaman, yaitu gandum, jawawut, kurma, dan anggur kering. Hukum zakat peternakan dan perikanan. Para fuqah telah bersepakat mengenai wajibnya zakat atas beberapa jenis binatang seperti unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri. Namun mereka berbeda pendapat mengenai binatang ternaknya. Demikian pula mengenai perikanan seperti halal zat hasil perkebunan, kewajiban mengeluarkan zakat hasil peternakan dan perikanan pun juga harus dikembangkan. Di antara hewan yang diperselisihkan ada yang berkenan dengan macamnya dan ada yang berkaitan dengan sifatnya. Yang diperselisihkan ialah kuda. Jamhur berpendapat bahwa kuda tidak wajib dizakati. 2.
Hukum zakat gaji atau upah. Yang dimaksud dengan gaji atau upah ialah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap. Di samping gaji, ada juga penghasilan lain sebagai upah atau balas jasa atau suatu pekerjaan atas sesuatu pekerjaan. Masalah-masalah di atas termasuk dalam wilayah istihad sebab nas tidak mengaturnya. Sekalipun demikian, menurut Masyfuk Juhdi bahwa semua macam penghasilan tersebut terkena hukum zakat sebesar 2,59 berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Surat Al-Baqarah ayat 267. Hukum zakat saham, industri, dan lain sebagainya. Masalah di atas juga termasuk dalam wilayah istihad sebab tidak ada nas yang mengaturnya. Menurut Masyuk Juhdi bahwa semua saham perusahaan atau perseroan baik yang terjun di bidang perdagangan murni maupun dalam bidang perindustrian dan lain-lain wajib dizakati menurut kurs pada waktu mengeluarkan zakat, yaitu sebesar 2,5 setahun, seperti zakat tijarah apabila telah mencapai nisab dan sudah haul. Sementara menurut Abdurrahman Isa, tidak semua saham itu dizakati. Apabila saham-saham itu berkaitan dengan perusahaan atau perseroan yang berkaitan langsung dengan perdagangan, maka wajib dizakati seluruh sahamnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.